Sehat. Ini Aman ya? aman. Aman di Kompas TV. Seorang Anies Baswedan ini sangat tidak diharapkan untuk maju tidak diinginkan malah. Jadi kena faktornya saya nggak tahu. Apakah karena ini dianggap panggung menuju 2029? Apakah ini akan menjadi faktor yang mengaruhi PKS kelak terkait pilkada? Saya kira isu itu saya juga dengar. Itu kan wajar dong. Kalau berdasarkan fatsun politik, yang paling pantas jadi cawagup adalah PKS. Masih logis kalau PKS jadi cawagup karena paling besar. Sekarang tiba yang di bawah PKS jadi cawagup, PKS tidak dapat apa-apa. Apa kata dunia? Karena PKS sudah mendeklar Anies dan Soebul Iman. PKS tidak akan melacurkan itu untuk. Kalau dengan PDI Perjuangan posisinya gimana? Kalau tadi dengan Anies kan kayak jadi wakilnya. Kalau dengan PDI Perjuangan, PKS kan besar, kan besar kita cagupnya kita. PKS dan nomor 1. dan dengar most likely memang kayaknya jagoannya PDIP yang tersedia sekarang secara survei Ahok. Nggak apa-apa itu. Jadi kan Ahok jadi wakil Soebul Iman gitu. Bisa. Ketemu lagi di Lanturan, lanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Assalamualaikum. Salam katuh. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Ini Aman ya? aman. Aman di Kompas TV. Ya. Ini kita hari ini akan Saya banyak lebih bicara. akrab panggil saya Kang Iman aja. Kang Iman boleh. Kang Iman itu anggota DPR pertama kali dari tahun 2009, betul? Ya, betul. Dapilnya DKI 2. Jadi kalau sekarang juru bicara PKS menyebutkan harga mati Anies Soebul Iman, yaitu alasannya itu punya basis. Yang kedua, banyak malang melintang di dunia pendidikan. Ternyata sama Mas Anies Baswedan sama-sama pernah jadi rektor Paramadina. Ya. Betul ya? Betul. Nah, terakhir wakil kedua DPR. Ya. Jadi pertanyaan dari Mustaqim tadi, aman atau enggak itu aman di sini atau aman? Jadi aman beneran kan? Bagaimana? Ya kalau dari sisi singkatan mah tetap aman. Kalau dari sisi kata tetap aman. Ya namanya politik ya. Nggak ada lah. Kalau orang yang betul-betul berkecimpung di politik itu memastikan sesuatu dalam rentang waktu yang masih ini itu ya susah ya. Saya kalau ada yang mengatakan udah pasti itu nggak bakat jadi politisi. Karena Jadi yang pasti dalam politik adalah ketidakpastian. tidak pasti itu karena anytime bisa berubah. Gitu. Tapi saya sedikit itu saya koreksi ya. Dalam keputusan PKS itu tidak pakai diksi harga mati. Oh. Tidak pakai diksi itu, tidak pakai diksi itu. Tapi memang dalam keputusan PKS ini kalau kita mau sederhanakan ya, memang PKS mau mengusung Anies, kalau Anies mau berpasangan dengan kader PKS. PKS mau Kan itu berarti maknanya kalau memang dia tidak mau ngambil kader PKS, berarti tidak mau diusung PKS kan? Kan seperti itu. Kita nggak perlu pakai harga mati. Atau Anies jadi kadernya PKS. Bisa saja, bisa. Tapi spirit yang sekarang ingin dibangun oleh pimpinan PKS ini memang ingin benar-benar kader PKS itulah yang ada di kertas suara, di kertas suara. Karena kan saya selalu bersuara di PKS itu kader itu ada dua jenis, kader natural sama kader naturalisasi. kayak main bola. Kader natural itu artinya dia tumbuh besar dalam pembinaan PKS. Gitu. Kalau naturalisasi ya kader yang baru mau bergabung terus udah cepet karena kita butuh dia terus naturalisasi seperti kita butuh Anies termasuk yang naturalisasi dong karena dia tidak tumbuh dalam pembinaan di PKS kan. Nah, tentu loyalitas kepada partai tentu berbeda dong antara yang natural dengan naturalisasi. Itu kan make sense lah begitu ya, common sense lah gitu. Tapi bukannya naturalisasi ini sudah jadi apa ya? Barang yang dianggap lazim sebenarnya dalam konteks politik kita di Indonesia hari ini. Iya, saya kira betul lazim gitu ya. Tetapi tadi kembali bahwa saya katakan dalam keputusan pimpinan PKS kali ini, pimpinan PKS itu menginginkan kader natural yang ada di dalam kertas suara. Oke. Tapi bukannya ada, kalau saya nggak salah, mau saya dikoreksi kalau saya keliru, bukannya ada dua opsi katanya buat Mas Anies ini. Satu, kalau Mas Anies mau maju, pilihannya adalah satu, dia jadi kader PKS atau dia maju bersama kader PKS. Itu benar memang. Itu tadi, pilihannya. ya kan? Sebagai naturalisasi. Artinya ada kemungkinan misalnya sebagai kader naturalisasi dia tetap bisa maju tanpa harus
gandeng kader natural PKS itu. Tidak, dalam keputusan itu opsi yang naturalisasi itu tidak ada. Oke. Tetapi sebagai sebuah kemungkinan dalam politik mungkin saja itu menjadi opsi, tapi tidak dalam keputusan yang sekarang. Keputusan yang sekarang tidak ada seperti itu. Artinya bisa dikatakan saat ini misalnya Anies kalau ingin diusung sama PKS harus gandeng kader PKS seperti itu. Kalau enggak ya Anies maju sendiri. Ya. Terus apakah ini nggak menutup ruang koalisi dan komunikasi dengan partai-partai lain nantinya, Kang Iwan? Ya tentu tidak menutup ruang sepenuhnya. Ya, bahwa itu memang menjadi salah satu yang mempersempit, ya, tapi tidak menutup seluruhnya. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan di beberapa tempat ya. Saya contoh misalnya. Oke, sekarang gini, PKS kan bawa saya nih. Saya nih didorong oleh PKS. Sekarang Pak Anies coba maju dari Nasdem, kan bisa. Pak Anies adalah sebagai orangnya Nasdem, dinaturalisasi sebagai Nasdem, kan bisa. Atau dinaturalisasi sebagai PKB. Sehingga jadi koalisi murni. Bisa kan, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, jadi gini, siapapun partai pengusung Anies yang penting pendampingnya PKS. nah itu ya dari pemikiran PKS begitu. Atau kedua, alternatif kedua, oke, ini Pak Anies ini memang bukan milik siapa-siapa, bukan Nasdem, bukan PKB, bukan PKS, ada orang netral, tapi kita bertiga sepakat dia jadi cagup. Nah sekarang oke, kita cari cawagupnya siapa. Di situ menurut saya kalau berdasarkan fatsun politik yang paling pantas jadi cawagup adalah PKS. Karena kita bawa kursi paling banyak. Pemenang pemilu, Kan di Jakarta. Masih logis kalau PKS jadi cawagup karena paling besar. Sekarang yang di bawah PKS jadi cawagup, PKS gak dapat apa-apa. Apa kata dunia? Fatsun politiknya nggak masuk dong. Maksudnya Kang Iman, sebagai partai pemenang pemilu di DKI, mau jadi nomor 2 aja sudah bagus. Sebenarnya idealnya nomor 1. Cuman karena ada sosok Anies Baswedan yang secara elektabilitas sudah di atas rata-rata, ditambah juga punya sejarah bersama selama Pilpres, sehingga meskipun statusnya baru naturalisasi, belum jadi, artinya padahal panjang loh Pilpres itu, artinya Pilpres belum dan cukup. pilkada juga Sehingga memunculkan opsi itu. Saya malah berpikir begini, kenapa ya PKS gitu begitu menempatkan Anies, ini kita dari luar ya, begitu menempatkan seorang Anies Baswedan ini sebagai sosok, sebagai individu di DKI Jakarta yang tak terkalahkan gitu. Seolah-olah tak terkalahkan. Seolah terkalahkan. Sehingga kan, rasionalisasi politiknya itu selalu mengatakan ya udah Anies dengan PKS, kenapa enggak mencoba mencari alternatif lain? PKS sebagai kursi terbanyak, ya kan? Ada PD Perjuangan yang sedang sendirian gitu. Kenapa nggak dibuat itu sehingga itu berjalan paralel? Tapi kalau sekarang sepertinya menempatkan Anies itu sebagai yang paling prioritas gitu. Saya kira itu penjelasannya mudah. Pertama atas perjalanan sejarah PKS dengan Anies. Itu kan menimbulkan satu situasi di mana ada tingkat kesukaan yang luar biasa dari konstituen PKS. Preferensinya ke Anies itu tinggi, ya. Termasuk di pileg kemarin ya. Ya, itu kan sebuah partai politik ketika tahu grassroots-nya begitu terus kita mengambil keputusan yang lain kan itu tidak masuk akal. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah investasi politik, PKS itu investasi politik buat Anies itu sudah terlalu besar. Betul. Anies sekarang pada posisi sehari ini itu kan kalau dulu 2017 tidak dicalonkan oleh PKS tidak akan seperti ini. Artinya investasi PKS itu sudah besar. Begitu dia sudah ada pada posisi itu, eman-eman masak oleh PKS di ya dong, kita cari manfaat dari Anies untuk PKS kan. Jadi itu kan. Kang Iman ini mengingatkan Anies kalau sampai nggak ngambil wakil dari PKS kebangetan. Sebetulnya kalimat itu dari Pak Saiho kan. Pak Anies kemarin Bapak Anies ini sudah didukung PKS dari 2017, 2024 kemarin di Pilpres kan. Sekarang giliran Pak Anies dukung, kan begitu bahasanya, gamblang sekali. Jadi itu. Nah, yang tambahan penjelasan yang lain, ya juga memang situasi hari ini Anies nih juara di sini, gitu loh. Kalau tadi bilang kenapa nggak cari alternatif lain, bisa aja. Tapi ketika ada yang fakta di depan mata, ngapain cari yang
istilah Bang Surya Paloh kan, kalau sekarang ada orang ingin ngelawan Anies tuh capek. Ya, walaupun hiperbol ya, tapi saya kira secara artinya benar ya anggapan kami di luar bahwa memang PKS menempatkan Anies itu satu dengan berbagai alasan tadi kan. Dia 2017 sudah banyak disupport, investasi politiknya PKS sudah terlampau besar gitu, sehingga tapi kan lagi-lagi ini kita bicara politik gitu. Artinya sudah disampaikan ya mungkin duduk mantuk-mantuk ya paham ditontonkan ke publik. Tapi bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Ini kita bicara soal bagaimana mengikat. Kalau hanya gentleman agreement selesai lah. Oke lah, sudah terpampang semua di meja. Tapi bagaimana Anies bisa berkomitmen gitu? PKS sejauh mana keyakinan? Ya di dalam politik itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita atau minimal adalah orang dekat yang day to day sama Pak Anies. Kalau misalnya bikin gentleman agreement itu tidak punya nilai hukum. Oke. Apapun. Memang di dalam politik itu basisnya adalah trust. Ya, mutual trust, saling percaya atau tidak. Ya bahwa nanti misalnya ada yang tidak komitmen dengan itu, ya kan akibatnya kita tidak trust lagi kepada dia. Ya itu kan kerugian buat dia juga. Apalagi kemudian kita publikasi bahwa orang ini tidak menepati janji, kan itu bagi dia kerugian tersendiri. Saya coba kerucutkan di koalisi perubahan yang artinya bisa dibilang sukses loh di Pilpres kemarin, mengalahkan pasangan Ganjar PD Perjuangan itu sukses meskipun belum mengalahkan Prabowo Gibran bukan secara alat Prabowo Gibran. Jadi ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Sejauh mana ini soliditasnya? Berubah, ada pergeseran kadar karena waktu Pilpres kan solid sekali tuh, terbukti nomor 2 lah. Ya apapun kita bicara soal koalisi. Ini di Pilkada DKI ada merasa kok beda ya sekarang gitu. Ya tentulah. Karena beda apa? Ya? Kan koalisi itu dibuat untuk Pilpres. Pilpres selesai, semua anggota koalisi berhak menentukan arahnya sendiri-sendiri. Tapi menurut saya, Pilkada, nggak bisa dikopi. Kita berikhtiar untuk supaya banyak kesamaan. Memang ada banyak kesamaan. Makanya salah satu yang membuat Pak Saihu itu optimis dengan aman ini, itu adalah komunikasi beliau dengan Bang Surya kan. Jadi saya kata Pak Saihu bahwa munculnya nama Anies Sohibul Iman itu sebenarnya dari Bang Surya. Oh ya. Jadi kalau kata Pak Saihu dalam pertemuan mungkin sebulan sebelum ada deklarasi itu, Bang Surya mengatakan udahlah Presiden, ke Anies maju aja dengan kader PKS. Itu kan ada Mardani, ada Sohibul Iman. Nah, itu kalimat itu yang dia pegang. Nah, beliau laporlah ke pimpinan. Tapi pertanyaannya yang disebut pertama Mardani, kenapa yang dipilih Sohibul Iman? Nah, itu kan proses di PKS. Bukan. Tadi kita bilang pas Kang Iman. Belum tentu juga. Jangan-jangan yang disebutnya saya dulu. Oke. Kang Iman, ini dasar nih teman-teman. Enggak, tadi kan bicara ini fansnya Mardani. Iya, ada kesamaan. Ya kan 3 ini ya kan. Satu sudah berbeda lah. Proposalnya adalah waktu itu koalisi perubahan untuk Pilpres. Sekarang ya wajar ada perubahan dan masing-masing. Kata Hakim sama-sama nunggu jatah menteri itu yang membuat nggak solid. Ya tadi jadi Pak Surya Paloh setelah beri sinyal begitu, beliau memang menitipkan juga. Nanti kalian dukung dong abang di provinsi ini. Itu konteksnya pilkada. Iya pilkada, betul. Jadi maksud saya. Jadi walaupun setelah selesai Pilpres, koalisi ini ya karena untuk Pilpres kan sebetulnya pada dasarnya bubar. Tapi kita masih tetap ada ikhtiar supaya bisa bersama-sama di Pilkada. Tapi tidak bisa sesolid waktu Pilpres. Nah itu faktor yang bisa solid itu apa? Faktor dari luar kan ini. Nggak begitu. Yang paling utama ya, adalah hanya betul-betul kebutuhan Pilkada. Yang paling utama itu adalah di Pilkada itu. Saya selalu mengatakan politik Indonesia itu tidak monolitik. Apa yang terjadi di pusat belum tentu menggambarkan di daerah. Makanya di daerah itu suasana kebatinan antar partai itu berbeda. PKS misalnya di zaman saya presiden partai kan kita oposisi ke Jokowi, berarti kan oposisi terhadap PDIP kan. Tapi di daerah banyak sekali koalisi PKS dengan PDIP. Itu karena suasana kebatinannya beda. Memang ternyata di daerah tertentu PKS lebih nyaman dengan PDIP. Ini bukan untuk menjelaskan kalau sewaktu-waktu nanti ternyata koalisi Indonesia Maju di kabinet ada PKS, ada itu untuk menjelaskan bahwa ya itulah tidak monolitik karena berbeda gitu.
Nggak Ya, untuk itu ya? bisa saja, Oh, bisa bisa saja itu menjelaskan itu. Tetapi ya dalam konteks tadi saya katakan Artinya tidak mungkin ya, bisa, mungkin. Karena kan informasi yang harus kita konfirmasi nih, kita dengar kan satu, ini yang namanya seorang Anies Baswedan, ini kenapa makin di atas angin, secara elektabilitas juga bagus, bahkan belum DPW PKS Jakarta kan sudah declare, dan kemudian PKB malah. PKB juga, dan semua menjelaskan ya nggak salah, karena logika elektabilitasnya itu memang masuk, logika popularitasnya juga masuk gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa kita tahu, ini mau konfirmasi, seorang Anies Baswedan ini sangat tidak diharapkan untuk maju Diinginkan. tidak diinginkan malah. Jadi kena faktornya saya nggak tahu, apakah karena ini dianggap panggung menuju 2029 atau dianggap apapun faktornya. Tapi ini memang belum pernah langsung kita dengar. Ini mengonfirmasi apakah ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan PKS kelak terkait pilkada. Saya kira isu itu saya juga dengar. Isu itu. Kalau udah dengar enak. Nah, menurut saya itu kan wajar dong. Wajar ya? Wajar dong. Karena partai politik itu kan tidak pernah berpikir now aja, sekarang saja. Tapi dia berpikir ke depan. Nah, yang ditatap adalah 2029. Bahwa di 2029 ini kan kalau nanti Pak Prabowo misalnya beliau Maju lagi yang berhasil kedua. dan kemudian sehat maju yang kedua kan, tentu Pak Prabowo tidak ingin dong punya saingan yang berat. Yang berat, iya ya. Atau misalnya taruh kalau Pak Prabowo 2009 tidak maju, tapi kan Gibran atau ketua-ketua umum partai lain, Golkar, PAN kan juga berpikir siapa tahu bisa maju di 2029. Begitu mereka kepikiran itu, pasti di benaknya mudah-mudahan tidak ada lawan yang tangguh. Nah, yang sekarang dipikirkan oleh mereka ya lawan tangguh. Kalau ya bisa Anies, Anies jangan maju. Nah, karena itu kan wajar juga kalau mereka berpikir bagaimana Anies ini supaya redup. Ya. Redup berarti tidak diberi panggung. Kan begitu kan. Tinggal masalahnya bagaimana penerawangan mereka itu kemudian direalisasikan untuk mencegah Anies. Apakah dengan cara-cara yang melanggar hukum ataukah dengan cara-cara yang memang itu sesuatu yang ya di dalam politik dibolehkan gitu. Nah, itu kan soalnya di situ. Jadi bukan masalah orang berkehendak mencegah Anies itu. Itu sah-sah saja. Boleh aja. Selama itu. Kalau begitu bagaimana PKS sebagai partai yang sudah berinvestasi besar dan juga sudah mengambil keuntungan dari investasi itu, ya paling tidak di DKI lah. Itu kan banyak disebut faktor Anies juga bisa menang. Menyikapi ini akan tetap di belakang Anies apapun yang terjadi atau akan berubah ketika memang pilihannya ada itu kan sudah jelas PKS sudah mencalonkan aman kan. Jadi ketika Aniesnya mau menggandeng kader PKS, udah jelas PKS tidak mungkin menarik. Clear ya. Kan seperti itu. Silakan dicek di mana. Begitu PKS sudah membuat keputusan, PKS tidak pernah kecuali kemudian yang memutuskan pihak lainnya. Nah, maksudnya PKB yang pikir-pikir yang enggak, kita tidak bisa sebut kan. Kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Kan kalau 3 pihak lain tinggal 2 berarti. Enggak. Dan maksud saya contoh-contoh yang ada di pilkada macam-macam PKS. Banyak. Artinya kalau saya tadi kembali ke 3 partai tadi itu kan sudah selesai PKS. Bang Kang Iman mau ngomong PKS tidak akan membatalkan calon Anies Baswedan kecuali PKS ditawari masuk kabinet itu. Itu bisa jalan paralel atau gimana? Atau pilihan? Kalau dalam menurut bacaan saya Kang ya, Iman ya. Karena itu ada di luaran ya. Ini rumor liar aja Kang Iman. Kan ada katanya yang tadi kita bilang tidak disukai itu kan juga sebenarnya kan melanjutkan proses yang sama di Pilpres lalu kan. Kita juga udah tahu bagaimana prosesnya gitu loh. Nah, artinya kan upaya-upaya dalam tanda kutip gitu ya untuk bagaimana katakanlah Anies ini tidak maju itu kan pasti akan dilakukan misalnya entah langsung lewat PKS-nya misalnya atau partai-partai yang punya potensi untuk mengusung Anies. Nah, kalau PKS sendiri apakah sudah ada upaya-upaya untuk itu oleh pihak lainnya tidak menginginkan Anies? Ya, didekati lah. Saya buat saya ini kesempatan saya mengklarifikasi ya. Karena kan ada isu yang sangat, waduh saya begitu dengernya ini orang tega bener bikin isu. Kan beredar isu 3 hal. Pertama PKS dalam rangka menjegal Anies, PKS ditarik untuk menjadi wakil gubernurnya RK. Kan isunya begitu. Yang kedua PKS akan dikasih 2 menteri. Yang ketiga PKS padahal 3 ya? Padahal 3 ya? PKS akan
katanya dikasih uang pengganti seluruh biaya yang Pilpres kemarin. Pilpres kemarin. Oh, pengganti investasi ke Ini Anies. kan, ini tiga ini. Ini saya gila nih orang yang membuat isu. Nah, sekarang saya Klarifikasi ya, kesempatannya baik. saya katakan dua yang ini masalah dikasih menteri sama Dan itu uang. itu tidak pernah ada sounding satu kali pun dari mereka. Oke. Tidak pernah. Tidak pernah ada Tidak tuh, pernah. Makanya saya katakan ini tega benar yang membuat isu ini. Nah, untuk yang pertama PKS ditawari untuk menjadi cawagupnya RK itu ada. Oh, ada. Tapi bukan tawaran resmi. Oke. Itu hanya per telepon. Pak Dasko mengontak Pak Saihu. Pak Saihu, bisakah kita bekerja sama di DKI? Nanti kader PKS menjadi wakilnya RK. Pak Saihu katakan, sangat memungkinkan. Tapi mari kita bicara, bukan hanya bicara pilkada, tapi bicara lebih luas. Kita bicara baik-baik, bukan lewat telepon. Oh iya, nanti sampai hari ini tidak ada. Oh. Jadi apakah kita mau menganggap per telepon itu sebagai resmi? Ya. Kita kan tidak tahu, mohon maaf ya, walaupun beliau adalah ketua harian Gerindra kan, apakah beliau mewakili Kim ketika berbicara itu? Kan kita nggak tahu, ya kan? Yang kedua dalam konteks RK kan RK Golkar kan? Nah, memang kemudian setelah itu RK pun ngontak ke Pak Saihu, menyampaikan hal yang sama. Tapi begitu diajak ketemu nggak mau juga. Oh, RK juga tempat telepon Pak Saihu. Sempat informasi dari Pak Saihu begitu. Menawarkan wakilnya Ya, dari beliau PKS. katakan ini kayaknya saya dicalonkan ya dari Kim katanya untuk Di menjadi DKI. DKI ini. Nah, saya ingin mengajak PKS untuk Oh, mungkin menjadi waktu wakil itu saya. belum tahu kalau ada putra yang satunya juga mau dijadiin wakil. Waktu itu memang belum masuk Nah, pembicaraan. kan belum. Waktu itu Ya, Kaisang belum masuk belum masuk pembicaraan. bursa. Tapi waktu itu cuman Ridwan Kamil aja. Iya. Jadi saya katakan klarifikasi 3 isu Tidak itu. pernah ada ya? Yang 2 itu tidak pernah ada. Itu benar-benar menurut saya fitnah luar biasa. Oh, digoreng gitu ya. Nah, yang pertama ada tapi tidak resmi. Oke, lewat telepon itu, Lewat telepon Dasko. itu. Dan ketika diajak bicara baik-baik ini sampai hari ini tidak ada. Apakah kita akan mengatakan itu sebuah tawaran resmi? Iya, Kan iya. enggak dong. Artinya PKS menganggap menurut Kang Tapi Iman kalau menganggap itu nggak serius. resmi mau. Ya, tentu nanti akan menjadi pembicaraan Dijajaki. dong. Ya. Kan nggak boleh dong ada orang mau ngajak bicara terus nehi. Enggak lah. Atau Kang klarifikasinya berarti di situ, arti bahwa yang tawaran 2 menteri itu tidak ada gitu. Tidak ada. Berhenti di Yang situ aja uang pun atau tidak ada. kalau ada adain dong gitu. Sekaligus. Ya terserah mereka. Kalau adain dong. Adain dong. Jangan 2 itu 4 gitu. Enggak, maksudnya mumpung klarifikasi. Lah, iya. Enggak bercanda kan gitu. Nggak, coba sekarang. Iya, iya. Iya, Ini benar. coba dibayangkan. Iya, iya, iya. Ini sekarang Pak Prabowo tuh lagi crowded yakin. Oh ya? Bagi-bagi portofolio ini nggak mudah. Iya. Ini kan stakeholdernya banyak sekali. Banyak, ya. Dari mulai relawan, terus partai-partai, terus Pak Jokowi. Pak Presnya. Iya. Kalau BUMN kan udah ya. Begitu kami yang partai koalisi perubahan ini pada ikut masuk, itu yang pada yang itu kepanasan. Jangan ambil jatah saya dong. Iya, udah gitu ya. Udah menurut saya itu seperti Tapi itu. sudah pernah ada belum sih, Kang Iman, komunikasi antara entah Pak Prabowo, entah perwakilan dari Kim resmi ya, yang mengajak PKS untuk bergabung? Tadi di saya koalisi. katakan Belum ada ya? yang resmi. Belum ada. Kalau obrol-obrol baru Tapi ya. kalau dalam konteks pilkada itu ada. Oke. Contohnya kan Sumatera Barat, Barat. jadi itu Ya, barang ya, kan. ya, ya. Memang Sekjen Gerindra datang resmi kepada PKS, ingin berkoalisi dengan PKS dalam konteks Pilgub Sumatera Barat, sambil menyodorkan Nama. kadernya untuk jadi calonnya wakilnya Pak Mahyildi. Komunikasi itu ada jelas dan itu sudah real kan, sekarang sudah deklarasi. Itu konteks pilkada Pilkada. Sumatera Barat, bukan pilkada Jakarta maupun bergabung secara nasional. kelembagaan nasional. Ternyata tadi udah diklarifikasi. Yang selama ini kita beranggapan ini DKI ini masih belum pasti, belum aman, meskipun deklarasi aman. Karena once dibuka kursi di kementerian, ini bisa jadi dibatalkan dalam konteks proyek strategi nasional menghentikan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Ya nggak maksudnya. Ini kalau kita mengibaratkan, posisi hari ini karena PKS sudah mendeklar Anies dan Soebul Iman. Ya, itu harus dijaga. Ya, itu PKS tidak akan melacurkan itu untuk seperti itu. Artinya tidak akan berinisiatif untuk menggagalkan Untuk itu. menggagalkan itu. Jadi potensi ke ini gagal ada di 2 yang lain, di PKB dan di Nasdem.
PKB kan belum, PKB udah firm. Sudah, teman kemudian berulang kali di ini lagi. Belum. PKB belum resmi. PKB itu baru tingkat DPW-nya. DPW, baru DPW. DPW-nya kan belum. DPP belum. Karena udah keburu deklarasikan sama PKS. Ya, tapi kan kalau ngelihat secara emosional pernah ada di koalisi perubahan, menurut saya nggak tahu ya, mungkin ada di luar. Kayaknya kan bukan sesuatu hal dimulai dari awal ya. Iya, Udah gampang, udah sering ketemu, pilpres, artinya pilpres susah senang bersama, dapat hasil nomor 2, masing-masing kursinya nambah. Iya. Artinya kotel efeknya dapat gitu loh. Semuanya Tapi- sukses di pileg. Jadi ganjalan nggak Kang Iman? Karena kan misalnya katakanlah hari ini ya, kita bicara hari ini PKS masih firm di luar pemerintahan misalnya lah, di luar Kim ya. Sementara Nasdem dan PKB kan kabarnya ya kemungkinan akan gabung ke Kim itu loh. Apakah itu tidak akan jadi ganjalan misalnya dalam proses pencalonan aman ini? Ya. Jadi gini, mungkin saya harus lebih tegas ya. PKS kan di luar pemerintahan Jokowi loh. Pemerintahan Prabowo belum ada. Oke. Menarik nih. Di luar pemerintahan Pemerintahan Jokowi Prabowo dan belum ada. akan istiqomah sampai dengan berakhir Oktober. pemerintahannya Jokowi. Menurut saya jangan dicampur-campur. Iya. PKS sekarang ini di luar pemerintahan iya, tapi di luar pemerintahan Jokowi. Artinya belum tentu berada di luar pemerintahan Belum tentu. Prabowo. Kalau gitu enggak, ya. pemerintahan Prabowo belum ada. Kenapa kita bicara sesuatu yang belum ada? Ya. Nih, Boleh. Jangan-jangan satu yang nggak yakin. Bukan. Kang Iman lagi menjelaskan bahwa anggapan umum termasuk kita bahwa kabinet Prabowo adalah kabinet Jokowi itu salah. Oke. Kabinet Jokowi Jokowi, Kabinet Prabowo gitu kan, kata PKS. Makanya jadiin dong. Nah, dalam konteks gua itu, bantuin. ya, dalam konteks itu tadi, apakah dengan positioning itu kemudian seakan-akan PKS menjauh lah, menjaga jarak dengan Pak Prabowo kan, seperti itu kan, jadi tafsiran orang kan. Nah, di dalam konteks ini atau apalagi dalam konteks DKI PKS mencalonkan Anies gitu kan, berarti ini kayaknya nggak ada peluang kalau PKS. Iya. Nah, saya sebagai politisi, sama-sama politisi lah gitu, saya menghimbau lah kepada Pak Prabowo. Menurut saya kita jangan mencampur aduk persoalan konstelasi nasional, apalagi dikaitkan dengan 2029. Terus kemudian dengan persoalan pilkada DKI. Menurut saya kan Pak Prabowo juga sering mengatakan kan, lawan tanding saat pilpres, begitu selesai itu menjadi teman sanding kan, dalam membangun bangsa ini. Jadi kalau nanti Pak Anies dengan saya misalnya memimpin DKI, ya itu jangan kemudian sepanjang 5 tahun dianggap nih musuh. Habis dong tenaga Emang ada kita seperti itu. Ini Ada anggapan. ini kan seperti itu. Menurut saya jangan begitu. Biarkan Pak Prabowo dengan tenang memerintah Indonesia ini, membangun Indonesia, kemudian aman menjalankan pemerintahan. Nanti begitu menjelang 2029, Ya silakan duduk. boleh Beda lagi. tanding lagi gitu loh. Jadi maksudnya kalau nanti 2029 Tapi kan Anies problem- maju dari PKS ya mohon maaf Pak Prabowo ternyata emang harus maju gitu kan kira-kira. Jangan beraneh-aneh. Itu bedanya wartawan pengamat dengan saya praktisi politik. Praktisi politik itu nggak pernah beraneh-aneh. Pokoknya akan jalan gitu kan. Jalan. Enggak, karena gini, kenapa tadi bilang mengingatkan Pak Prabowo? Ya pertama saya sih setuju jalan pikirnya Kang Iman. Karena bagaimanapun PKS ini punya sejarah dengan Pak Prabowo. Pernah dong mengusung gitu kan. Pernah, bukan orang baru lah. Bukan orang baru. Tapi sekarang kan juga kita harus realistis dong. Masa Pak Iman nggak membaca bahwa bagaimanapun sampai sekarang Pak Prabowo masih dibayang-bayangi oleh seorang Jokowi. Situasi itu sampai dengan sebelum Oktober kan agak susah bergerak. Sementara pelaksanaan pilkada ini kan November, ya kan, dan itu penetapannya di Agustus September, di mana Pak Prabowo belum jadi resmi jadi presiden, sehingga rasanya masih digelayuti lah oleh beban-beban itu. Itu kira-kira Ya kita tidak bisa membaca pasti ya sikap Pak Prabowo itu seperti apa. Apakah seperti tadi Kang Yogi sampaikan seolah-olah merasa digelayuti gitu kan, seperti itu. Itu bisa saja sih karena memang kita tidak langsung dapat jawaban dari Pak Prabowo sendiri kan. Kita semua menebak-nebak. ya. Itu boleh baik saya kira. Tapi juga menurut saya kita jangan snapshot hanya pada kasus itu saja. Kita harus coba lihat yang lain holistik ya. Misalnya menurut saya satu hal yang
memberi sinyal bahwa Pak Prabowo itu ya dia punya dignity, dia punya ini sikap dia sendiri ya. Misalnya ketika berbicara IKN, saya terus terang ketika beliau diwawancara di Qatar, itu kan sangat luar biasa kan. Ketika ditanya, Mr. Presiden, itu biaya untuk IKN itu kan 25 billion dollars. Bagaimana Anda membiayai dari APBN? APBN Anda kan segini. Pak Prabowo pertama, saya koreksi dulu. Bukan 25 billion dollars, tapi 30 sampai 35 kata dia, kan? Kata dia, itu mudah buat saya. Saya keluarkan setiap tahun 1 billion dollars, berarti 30-35 tahun. Ini kan sebuah kejujuran yang berusaha realistis dengan keuangan negara kita. Yang ini kontras dengan kengototan Pak Jokowi. Yang seolah-olah Pak Jokowi ini harus seperti Bandung Bondowoso yang harus segera jadi kan, yang tidak jelas itu. Nah itu menurut saya itu salah satu gambaran bahwa Pak Prabowo punya sikap, punya sikap. Ya nanti tentu kita lihat tadi dalam hal-hal yang lain. Gitu. Jadi memang membaca orang ini nggak bisa, kita harus coba seperti itu. Jadi kalau alternatif lain di Pilkada DKI kan oke lah selama ini sebagai komitmen dan sebagai bacaan dari PKS melihat sudah berinvestasi di Anies, memang faktanya Anies ini di DKI juara dari sisi elektabilitas. Tapi namanya politik kan nggak bisa dipegang. Tentu kita terbiasa punya beberapa alternatif. Misalnya sekarang tersedia PD Perjuangan yang masih belum jelas siapa pengusungnya, tapi suaranya juga cukup signifikan. Bagi PKS melihat ini sebagai peluang atau hal sesuatu yang udah pasti saya tutup selama tidak ada perubahan dari sisi Anies? Sangat kita jadikan itu sebagai opsi. Kalau dengan PDI Perjuangan posisinya gimana? Kalau tadi dengan Anies kan oke jadi wakilnya. Kalau dengan PDI Perjuangan sama juga menempatkan. PKS dengan PDIP. Iya. Dan itunya calonnya Anies. Calonnya di luar Anies. Di luar Anies. Iya. Ya kita tentu akan berusaha tadi pakai. Kita PKS kan besar, lebih besar. Ya, kita berusaha kita cangkupnya kita. PKS dan nomor 1. Sekalipun yang ini bukan berandai deh, tapi yang kita dengar most likely memang kayaknya jagoannya PDIP yang tersedia sekarang secara survei Ahok. Iya. Nggak apa-apa itu. Iya dong, dalam konteks jadi kan Ahok jadi wakil Soebul Iman gitu. Bisa aja. Bisa aja. Bener ini? Bisa aja. Ini dari hati yang paling dalam atau sebenarnya? Enggak, saya membaca keputusan pimpinan PKS. Kalau dari karena di pimpinan PKS kan keputusannya itu ketika Anies Soebul Iman ini karena ketidakcukupan suara kursi sehingga tidak bisa jalan, maka alternatif berikutnya adalah PKS membangun koalisi dengan partai lain di mana kader PKS jadi cagup ataupun juga jadi cawagup. Oh, ataupun juga jadi cawagup. Oh, ada opsi itu ya. Iya, jadi kita bisa kemudian kalau sekarang fokusnya ke Nasdem sama PKB, tapi kemudian entah bagaimana ini tidak bisa, itu sudah dibuka bahwa PKS bisa membuka koalisi dengan partai lain. Berarti partai lain di sini kan bisa dengan PDIP, dengan bahkan PKB. Dengan Kim juga bisa. Oh iya, ya. Dan itu akan jauh lebih baik ya kalau dengan Kim. Dengan Kim juga bisa, tapi kita nggak tahu dengan siapa. Jadi tidak statis gitu. Keputusan PKS itu tidak statis. Oh iya. Ada seperti itu. Tapi pilihannya Kang Iman, misalnya katakanlah PKB misalnya atau PDI kita mau koalisi misalnya dengan PKS, tapi misalnya katakanlah Aniesnya di take out. Tapi ada kader yang maju dari PKS, misalnya katakanlah Kang Iman misalnya, entah cagup, entah cawagup gitu loh. Itu lebih milih mana? Antara tetap bertahan dengan Anies Soebul Iman misalnya, meskipun berdua katakanlah ya sampai di ujung dengan Nasdem misalnya, ataukah misalnya berkoalisi besar misalnya dengan PDI dan PKB tanpa Anies? Ya kalau menurut saya paling ideal tadi antara PKS dengan Nasdem tetap stay bertahan gitu. Saya kira kan kita bisa mengkalkulasi apakah ini kalau kita tahan sampai di ujung ya, ini kemungkinan besarnya jadi apa enggak. Kalau kalkulasi kita tidak jadi, kita kan akan ketinggalan kereta. Betul. Pasti pimpinan PKS akan membuat keputusan lain. Iya. Itu kan sangat apalagi ada beban loh moral bagi PKS. Kenapa? Partai pemenang pemilu di DKI, masa kalah pileg? Ini kan ngeri ya gini, Mas. Kita udah misalnya katakanlah PKS sudah nguji nih sama Nasdem, aman kan, Anies, Kang Iman misalnya, terus sudah bertahan di dua ini,
mereka nggak bangun komunikasi, koalisi dan kerjasama dengan partai lain, katakanlah PKB dengan apa? Oh, tiba-tiba dua ini. Tiba-tiba di ujung Nasdem balik kanan kan selesai. Nggak punya pegangan. Lah iya. Padahal PKS hanya butuh 3 sampai 4 kursi. Empat kursi aja. Kan 18 kan. Enggak banyak. Makanya aku tadi bilang ada alternatif yang mungkin yang secara kita amatan dari luar rasanya nggak mungkin ya gitu. Karena PDIP sekarang yang tersedia hanya Ahok gitu. Terus kemudian membangun koalisi. Katakanlah ketemu. Tadinya saya berpikir formulasi itu adalah hanya akan mau jadi wakil kalau gubernurnya Anies. Tapi kan ternyata namanya koalisi bisa saja. Meskipun logikanya ya namanya partai pemenang kursi terbanyak ya harusnya gubernur lah. Nah, tetapi kalau ketemu dengan PDI Perjuangan, rumus elektabilitasnya kan begini. Di utara dan barat itu jagoannya PDIP. Di timur dan selatan jagoannya PKS. Ini kalau ketemu yang lain kota kosong. Percuma. Artinya apakah rasionalitas politik itu akan ditempatkan pertama atau juga menjaga situasi, wah ini begitu ada Ahok yang kita tahu lah cerita 2017 itu akan berdampak ke itu dipikirkan seperti apa sih? PKS kan partai rasional ya, berbasis data kan. Nah, tapi kan nanti yang memutuskan kan hasil dari rembukan pimpinan. Di PKS disebutnya Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, yaitu para pimpinan Majelis Syuro termasuk saya, Presiden Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah. Itu kan yang disebut DPTP tertinggi itu mereka adalah badan pekerja Majelis Syuro. Ya tentu nanti itu akan jadi pertimbangan. Akan pasti semua fakta-fakta itu di PKS tidak ada yang a priori. Di sini karena faktanya di situ misalnya ada si A nggak bisa, nggak bisa. Kita akan bawa itu sebagai fakta. Nanti kita akan melihat apa namanya benefitnya apa dan kemudian resikonya apa. Pasti akan dibahas seperti itu. Nggak ada kita asal, wah kalau ada dia kita nggak bisa, itu nggak ada. Di PKS itu bukan partai rasional. Bukan pokoknya lah ya. Bukan partai rasional. Jadi sangat melihat itu. Artinya sangat mungkin Kang Iman berpasangan dengan Ahok. Kan ya itu tadi. Dengan Bapak Alun juga. Dari basis partainya, dari sisi partainya berdasarkan basis pemenangan legislatif, itu PKS itu di Jakarta ya menguasai timur dan selatan sama pusat. PDI Perjuangan utara sama barat. Lah ini kalau ketemu selesai sudah. Paten. Nah, tinggal. Tapi udah ada komunikasi belum sama PDI PKS? Belum pernah kayaknya ya. Kalau saya tanya Pak Presiden, Pak Saihu, dia katakan ada komunikasi. Oh sudah komunikasi. Ada komunikasi. Tapi dalam bentuk seperti apa saya nggak tahu. Kalau sama PKB? Apalagi dengan PKB. Orang sama-sama perubahan kan? Memang perubahan di Pilpres. Bukan, maksudnya perubahan berubah setelah Pilpres. Maksudnya itu loh, perubahan komunikasi di tingkat wasekjen itu bagus dengan PKB juga. Tapi memang saya dapat laporan dari Pak Saihu dengan Caimin ini belum ketemu waktu. Dengan Caimin? Pak Saihu dengan Caiminnya belum ketemu waktu. Caimin ini memang agak susah dicari akhir-akhir ini. Kita agak susah deh. Kita maklumi. Sibuk. Masih jadi wakil ketua DPR kan. Kan dulu Kang Iman juga waktu jadi wakil ketua DPR sibuk juga kan. Itu faktor-faktor itu. Kenapa kita melihat itu? Karena itu tadi kita tidak bisa membayangkan. Meskipun tadi Kang Iman sudah disadari baik mewakili pribadi maupun mewakili partai. Ini kalau hanya bersandar kepada mohon maaf ke kawan lama yang namanya koalisi perubahan bisa sewaktu-waktu belok. Karena begitu belok kan eman-eman partai kurang 4 kursi nggak majuin. Lah iya. Ya kan sementara ini tersedia yang kita dengar PDI Perjuangan itu sampai yang kita dengar juga sampai ada keputusan opsi bahwa ya sudah karena ini berbeda undang-undangnya dengan Pilpres kita tidak wajib mengusung. Nggak apa-apa, kita di luar aja. Pilkada. Ya. Sudah begitu. Bisa. Nah artinya ini kan sebenarnya kalau didekati, ini satu akan menjadi narasi yang luar biasa. Wih, PKS sama PD Perjuangan, Ahok pula. Kira-kira ini kan bisa lebih dari cerita pilkada. Lebih dari sekedar pilkada. Oh iya, narasinya. Nah itu kemudian kita buka itu meskipun buat kita rasanya nggak mungkin gitu. Kita nggak mungkin, makanya kita mungkin nggak tapi. Ini politik apa enggak? Ya kan?
Apa yang nggak mungkin? Nggak Tadi mungkin. kembali tadi. Tapi Kan resistensi dari- kita harus buka di atas meja Oke, opsi-opsi ini. Tapi biasanya- itulah pimpinan akan kemudian by historical biasanya yang diputuskan itu apa? Yang hal kali gini kan menurut saya terlalu sensitif ya kalau ya hanya sekedar disejajarkan dengan data-data yang sifatnya analitik gitu. Ini kan lebih kepada apa ya? Bisa bilang ya ini prioritas yang hanya bisa dipilih oleh ya ditentukan oleh majelis syuro gitu. Ya. Tidak di floor, nggak bisa dianalogikan seperti data-data lain. Ini karena ini soal sensitivitas. Ya saya kira itu bab seperti itu ya. Nanti kan menjadi pertimbangan bahasa di kami di PKS itu kan. Yang terpenting kan buat kami ini di PKS itu masalah maslahat bagi masyarakat di daerah itu. Dan menang. Begitu PKS misalnya, ini ada pasangan dengan ini, kira-kira maslahatnya apa? Atau kemudian risikonya apa? Itu kita hitung. Begitu maslahatnya. Menurut tentu subjektif ya. Subjektif ini lebih besar, tidak ada apa, tidak masalah. Tapi begitu menurut penilaian kita justru mafsadatnya, hal-hal buruknya lebih besar, ya tentu kami tidak akan melakukan itu. Jadi itu ada kalkulasi-kalkulasi. Ya walaupun mungkin bisa subjektif ya, berdasarkan nilai PKS kan enggak. Tapi yang jelas ada standarnya kita ketika memutuskan Tapi sesuatu. setidaknya satu hal ya PKS tidak menutup ruang gitu loh. Iya. Ruang Jadi kan komunikasi dan ruang dari koalisi tadi kan juga. kita tuh kan sudah mengkonfirmasi bahwa selama ini kita sebelum ketemu Kang Iman memang membaca ini Anies Baswedan ini sangat diistimewakan. Ternyata sudah dijelaskan oleh Kang Iman. Oh, sudah investasi 2017. Iyalah sayang. Meskipun statusnya tetap naturalisasi, gitu loh. Padahal Belum naturalisasi. belum ya. Baru akan paling mentok naturalisasi. Jadi kalau tiba-tiba nah maka kan kemungkinan nih tiba-tiba Anies ngajak rapat. Wah, dipikir konselor ternyata gini, mohon izin saya ditawari Menteri Pendidikan dan mau ambil. PKS boleh kecewa atau ya sudah silakan Pak Anies. Enggak, ngerinya ngomongnya itu jelang penetapan. Lah itu. Dan itu Ya. kan biasanya. Kita harus siap lah di politik. Jangan sangat ada baperan, sakit hati. Ketika memang ada itu ya saya akan bawa ke rapat pimpinan. Ini ternyata begini. Kan kita akan bersikap. Ya, Tapi kan itu tidak antisipatif pasti sudah dilakukan. maksudnya dong. gini, Ya kan artinya makanya PKS ini tetap membangun komunikasi dengan partai semua lain. nggak mau cuman Iya ibaratnya dong. kurung batok hanya di situ lah kita- kira-kira gitu. Karena ada kesan di luar, Kang Imani, PKS ini kayak ngunci gitu loh. Ketika Aniesnya dideklarasikan diusung sendiri, cawagupnya juga dari kadernya sendiri kan seolah-olah menutup ruang, menutup pintu Tadi sudah saya komunikasi. Udah jelaskan. dengan partai jelaskan. lain. Bahwa Kan nggak ada masalah kan biasa. Karena PKS tadi kalau kita mau bermain Pak Anies sebagai orang netral, bicara siapa wakilnya, di antara tiga partai kan kami yang terbesar. Secara fatsun politik kan wajar PKS jadi wakilnya. Jadi Gitu kan? Atau yang kedua saya katakan PKS dengan 18 kursi menyodorkan Soebul Iman, sekarang Pak Anies silakan menjadi orang Silakan Nasdem atau siapa yang mau naturalisasi? Iya. jadi Kan singkatnya begitu, dia tidak tertutup. singkatnya secara de facto Anies Baswedan Sohibul Iman atau aman itu sudah aman. Tapi secara de jure karena belum di atas Ya, putih ya, ya. itu Belum. belum Ya, aman, belum. ya kan? Belum ada. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.